Kerajaan Banten. Asal mula Banten diawali oleh kedatangan Syarif Hidayatullah pada tahun 1526 Masehi. Ketika ia menundukkan Pajajaran dan Banten, Kerajaan Demak dan Cirebon dalam upaya untuk menguasai Kerajaan Pajajaran dan pelabuhan Sunda Kelapa, menjadikan Banten sebagai pusat penyerangan. Penyerangan ini dilakukan sebab Kerajaan Pajajaran menolak dan mengakui bahwa Kerajaan Pajajaran merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Demak. Secara resmi berdiri dan lepas dari Kerajaan Demak, pemerintahan dipegang oleh Sultan Hadiwijaya. Raja pertama yang bertahta di Kerajaan Banten bernama Maulana Hasanuddin, yaitu putra dari Syarif Hidayatullah, 1552 sampai 1570 Masehi. Ketika Maulana Hasanuddin memerintah Banten, ia mempunyai peran penting dalam penyebaran agama Islam dan hubungan perdagangan sehingga dapat berkembang pesat. Hubungan perdagangan itu semakin meluas dan maju setelah Banten berhasil menguasai Lampung dan Selat Sunda. Raja Banten berikutnya setelah Maulana Hasanuddin meninggal adalah Maulana Yusuf yang berkuasa pada tahun 1570 sampai 10 Masehi. Prestasi gemilang pada tahun Maulana Yusuf adalah ditaklukkannya Pajajaran dan ibu kotanya Pakuan pada tahun 1579 Masehi. Bagi para pembesar negeri, taklukan yang mau memeluk agama Islam tetap memperoleh kedudukan dan gelarnya tidak dicabut. Maulana Yusuf meninggal dunia pada tahun 1580 Masehi. Raja yang menggantikannya adalah putra mahkota yang baru berumur 9 tahun. Karena umur dan perwalian yang terdiri dari Kali Jaksa Agung dan 4 orang menteri. Badan inilah yang menjalankan roda pemerintahan sampai Maulana Muhammad dianggap dewasa dan mampu mengendalikan pemerintahan. Maulana Muhammad meninggal dunia pada tahun 1596 Masehi menyerbu Palembang. Sebagai penggantinya yaitu seorang anak yang baru berumur 5 tahun bernama Abu Mufakir. Karena masih sangat kecil untuk sebuah urusan yang besar, maka untuk sementara waktu, sambil menunggu anak itu dewasa, pemerintah Banten dijalankan oleh suatu badan perwalian. Ketua perwalian dipegang oleh Jaya Negara, wali kerajaan, dan Nyai Emban Rangkung, pengasuh pangeran. Bersamaan dengan masa itu, untuk yang pertama kali pedagang-pedagang dari negeri Belanda yang dipimpin oleh Cornelius de Houtman datang ke kerajaan Banten. Abu Mufakhir baru resmi menjalankan pemerintahannya pada tahun 1906 Masehi. Pada tahun 1938 Masehi, Abu Mufakhir mendapat gelar Sultan dari Khalifah Mekah. Ia tutup usia pada tahun 1651 Masehi, kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Abu Ma'ali Ahmad Rahmatullah. Tetapi belum lama ia memimpin sudah meninggal dunia. Untuk melanjutnya pemerintah Banten dipegang oleh Sultan Ageng Tritayasa. Pada masa kepemimpinan Sultan Ageng Tritayasa, Kerajaan Banten mengalami masa keemasan. Sultan Ageng Tritayasa terkenal gigih dalam upaya menghancurkan penjajah. Sultan Ageng Tirtayasa mengukuhkan putra mahkotanya yang bernama Sultan Abdul Qahar atau Sultan Haji menjadi raja muda. Ini terjadi pada tahun 1671 Masehi. Sementara itu Sultan Ageng Tirtayasa hanya sebagai pengawas, jadi roda pemerintahan dijalankan oleh Sultan Abdul Qahar. Sayangnya, dalam menjalankan pemerintahan, Sultan Abdul Qahar menjalin hubungan dengan VOC. Akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan dipenjara di Batavia oleh tentara Belanda pada tahun 1683 Masehi. Beliau meninggal dunia pada tahun 1692. Kemudian kerajaan Banten hanya menjadi pemerintahan boneka di bawah cengkraman kekuasaan Belanda. Basis kehidupan perekonomian masyarakat Banten berasal dari perdagangan, pertanian, dan perkebunan. Wilayah kerajaan Banten terletak pada posisi sangat strategis, yaitu membenteng dari Jawa Barat sampai Lampung.
Dengan posisi tersebut, jalur perairan dan perdagangan Selat Sunda termasuk ke dalam kekuasaan Banten, sehingga kerajaan ini menjadi pilihan untuk transit. Perairan Banten semakin ramai setelah pelabuhan Malaka jatuh ke tangan Portugis. Para pedagang-pedagang banyak yang singgah ke kota pelabuhan Banten. Keadaan ini didukung dengan sistem perdagangan bebas yang diterapkan oleh pemerintahan Banten. Kemajuan dan perkembangan pelabuhan Banten dan Sunda Kelapa kemudian diikuti dengan banyaknya perkampungan yang dihuni oleh para pendatang dari luar Pulau Jawa. Meskipun pemerintahan Banten memperlakukan hukum dan adat berdasarkan ajaran Islam bagi masyarakatnya, tetapi perkembangan perkampungan kelompok etnis dan profesi tidak terganggu. Sementara itu, orang-orang penjajahan yang tidak mau memeluk agama Islam mengasingkan diri ke daerah pedalaman Jawa Barat, yang kemudian terkenal dengan sebutan suku Baduy. Masyarakat Baduy lebih cenderung memperlakukan Pasunda Kawita, yaitu sistem kepercayaan yang merupakan perpaduan antara agama Hindu dengan aliran kepercayaan tradisional suku Sunda.